Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria Rani Lestari, NPM 197540003, Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang menetapkan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi tanaman jagung. Di sini komoditas yang saya pilih adalah jagung. Jagung, Zea maïs-L, merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat dasar yang cukup memadai sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga merupakan bahan baku makanan ternak. Kebutuhan akan konsumsi jagung di Indonesia terus meningkat. Hal ini didasarkan pada makin meningkatnya tingkat konsumsi per kapita per tahun dan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Lalu alasan saya memilih komoditas jagung adalah karena jagung merupakan salah satu komoditi pangan pokok yang sangat dibutuhkan saat ini. Jagung memegang peranan penting dalam berbagai lapisan masyarakat, contohnya dalam industri pangan. Jagung bisa dimanfaatkan sebagai pengganti beras, karena di Indonesia ada beberapa daerah yang tidak menggunakan beras sebagai makanan pokok mereka dan menggunakan jagung sebagai makanan pokok mereka. Dan yang terpenting, jagung sendiri adalah bahan pokok dalam industri pembuatan pakan ternak. Inilah yang membuat usaha menanam jagung bisa sangat menguntungkan karena jagung memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di mata masyarakat. Lalu rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, pengolahan lahan atau tanah. Lalu penanaman. Setelah penanaman, melakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan 3 kali. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Lalu pemeliharaan tanaman seperti penyiangan, pemberian herbisida, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu panen. Jika saya memiliki luas lahan 10 hektar, maka ukuran bedengan yang harus saya punya adalah 1 meter dikali 10 meter atau 10 meter persegi. Jarak antar bedengan atau drainasenya adalah 50 cm atau 0,5 meter. Jarak tanam yaitu 70 cm dikali 20 cm sama dengan 1400 cm persegi atau 0,14 meter persegi. Cara mencari jumlah populasi tanaman per bedengan, yaitu luas lahan dibagi jarak tanam dikali jumlah tanaman per lubang. Luas lahan yaitu 10 dibagi jarak tanam 0,14 dikali 1 tanaman per lubang, sama dengan 71 tanaman per bedengan. Cara mencari jumlah bedengan. Luas lahan kita yaitu 10.000 meter persegi dibagi panjang bedengan ditambah jarak dikali lebar bedengan ditambah jarak, menghasilkan 635 bedengan per hektar. 635 bedengan dikali 10 hektar karena lahan kita adalah 10 hektar, menjadi 6.350 bedengan per 10 hektar. Lalu cara menghitung jumlah benih jagung yang kita butuhkan adalah pertama-tama kita harus tahu berapa jumlah tanaman dalam 10 hektar. Tanaman dalam 1 bedeng dikali jumlah bedengan. Tanaman dalam 1 bedeng yaitu 71 tanaman dan memiliki 635 bedeng per hektar dikali menjadi 45.085 tanaman per hektar, karena memiliki luas 10 hektar dikali 10 menjadi 450.850 tanaman per 10 hektar. Karena dalam 1 tanaman kita harus menanam 3 benih jagung, maka benih yang dibutuhkan adalah 450.850 dikali 3 menjadi
1.352.250 benih yang kita gunakan, atau 451 kg benih. Dalam 1 kg benih itu harganya Rp70.000. 451 kg dikali 70.000 adalah 31.570.000 rupiah biaya untuk benih yang harus dikeluarkan. Jumlah tenaga kerja. Cara menghitung jumlah tenaga kerja yaitu ST dikali output dibagi waktu kerja. Karena ST-nya adalah 5 menit dan target output kita atau jumlah bedengan 635 itu per hektar dan 420 menit waktu kerja. Jadi membutuhkan 7 orang per hektar. Dikali 10, 70 orang per 10 hektar. Satu orang biaya untuk membayar biaya tenaga kerja adalah 70.000. Karena dalam 10 hektar kita membutuhkan 70 orang, maka 70 dikali 70.000. Hasilnya adalah 4.900.000 per hari. Lalu kegiatan yang kita lakukan adalah kita memiliki 18 hari atau 18 kegiatan yang harus dilakukan. Jadi 4.900.000 dikali 18 sama dengan 88.200.000 rupiah. Jadi pengeluaran untuk tenaga kerja yaitu 88.200.000 rupiah. Jumlah pupuk yang dibutuhkan. Jumlah pupuk yang dibutuhkan yaitu 200 kg per hektar atau 900.000 rupiah. Karena 10 hektar jadi 900.000 dikali 10 sama dengan 9 juta per 10 hektar. Karena tanaman jagung melakukan 3 kali pemupukan, maka 9 juta dikali 3 menghasilkan 27 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan adalah 27 juta rupiah untuk pupuk. Ini adalah inventaris sumber daya yang saya lakukan dalam memproduksi tanaman jagung. Yang pertama membutuhkan tenaga kerja, benih, pupuk, traktor, alat tanam benih, sprayer punggung, arit, cangkul, herbisida, dan lain-lain. Jadi jumlah yang saya keluarkan atau biaya produksinya adalah total 215 juta rupiah. Lalu menghitung biaya dan penerimaan usaha. Biaya usaha yaitu biaya yang saya keluarkan di slide sebelumnya. Inventaris sumber daya yang saya gunakan dan totalnya adalah 215 juta rupiah. Lalu penerimaan usaha saya karena 450.850 tanaman menghasilkan 4 tongkol jagung yang berukuran 0,25 kg. Jadi dalam 10 hektar saya mendapatkan 1.803.400 tongkol tanaman. Karena 1 kg 4 tongkol dibagi 4 menjadi 450.850 kg per 10 hektar. Untuk menghitung penerimaan hasil yaitu pendapatan atau hasil yang saya dapatkan, produktivitas jagungnya 850 kg jagung dikali dengan harga jagung per kilogram. Karena harga jagung per kilogram adalah 4.000, maka hasil yang saya dapatkan adalah 1.803.400.000 rupiah. Lalu
mencari keuntungan atau pendapatan, yaitu dengan penerimaan hasil atau penerimaan usaha dikurang dengan biaya usaha atau biaya produksi yang saya keluarkan. Jadi 1.803.400.000 rupiah dikurang 215 juta rupiah menghasilkan 1.588.400.000 rupiah. Jadi keuntungan saya atau pendapatan bersih yang saya terima adalah 1.588.400.000 rupiah. Untuk menghitung keuntungan atau kelayakan suatu usaha dengan menggunakan R/C rasio dan B/C rasio. Jika hasil dari R/C rasio dan B/C rasio lebih dari 1, maka usaha itu dikatakan layak karena dia mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Sedangkan jika dia hasilnya 1, itu berarti usaha tersebut impas. Dia tidak mendapatkan keuntungan dan dia tidak mendapatkan kerugian. Sedangkan jika hasilnya kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak karena dia tidak mendapatkan keuntungan tetapi malah mendapatkan kerugian. R/C rasio adalah jumlah rasio yang dipakai untuk melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. Menghitungnya dengan cara penerimaan usaha dibagi total biaya atau biaya produksi. Jadi 1.803.400.000 rupiah penerimaan kita tadi dibagi dengan biaya produksi kita 215 juta rupiah. Hasilnya adalah 8. Berarti R/C rasio sama dengan 8 atau lebih dari 1. Maka usaha ini bisa dikatakan layak dan dapat dikembangkan. Lalu B/C rasio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. Cara menghitung B/C adalah keuntungan pendapatan bersih dibagi dengan total biaya atau biaya produksi, yaitu 1.588.400.000 rupiah dibagi 215 juta. Hasilnya adalah 7. Berarti B/C sama dengan 7 atau lebih dari 1. Maka usaha ini dapat dikatakan layak dan dapat dikembangkan karena mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.